sahabat Manjalajah, ya kan? Pagi ini di Kota Rembang gue pengen sarapan dulu untuk memulai hari gue. Karena tanpa sarapan tuh hidup gue kurang lesu gitu loh. Jadi gue dijanjian sama Kak Irma. Ini di Sate Srepeh anjas. Yang ada di Rembang. Bu Slamet namanya, katanya nih sate tuh yang udah generasi ke generasi katanya. Yo duluan. Ya sakawan. Jadi kita jalan dulu nih ya ke situ. Kayak udah kelihatan nih. Ada nasi tahunya juga di sini. Jadi makannya pakai nasi tahu, sate ayam serepeh. Let's go. Hai kamu. Akhirnya datang. Monggo. Aku sudah lapar sekali. Monggo, Udah monggo. duluan. Jangan lama, ayo. Aku lapar, maaf ya. Mau dong. Ini samain aja. Lu mau pakai kacang atau enggak? Nggak pakai kacang deh. Ntar ya, gue pindahin ya. Lu minumnya apa? Anget aja. Air hangat, baik. Bu, minta satu ya. Ini dia nih, ya enggak? Ini tempe. Tempe ada yang khasnya nggak nih? Sebenarnya sama aja ya, tapi Sama mungkin aja. karena tempe Jawa kali ya. Enak banget, lu harus cobain. Beda Ini ya? sate namanya sate srepeh. Oh ini satenya. Sate srepeh. Jadi ini sate srepeh ini tuh kayaknya nih salah satu yang terlama, yang katanya sih kata kalau gue tanya orang sini dia yang udah 4 generasi atau 3 generasi. Keren. Turun temurun lah ya deh. Yoi, abis itu dia udah ini juga, katanya udah didaftarin jadi apa warisan budaya tak benda. Jadi kayak emang udah wow. Kayak rendang ya berarti ya? Betul, Selevel rendang makanya enak lah ya. banget kayaknya. Gue, iya. Terus Nah, ini nasi teman tahu, makannya? teman makannya. Jadi biasalah. Nah, sebenarnya ada bumbu yang sama yang ini, tapi ini gue nggak tahu nih apalagi isinya, ntar kita tanya aja sih. Boleh. Kita coba aja Betul. sih. Tapi lu udah pernah makan ini sebelumnya? Beberapa hari yang lalu gue nyobain. Nah, Sebelum ketemu lu nih. Menurut lu gimana? Lu suka nggak? Suka. Oh, udah. Kasih Wih, ya, Mbak. cepet deh. Cocok, emang gue lapar banget soalnya. Ih, oke. Nggak pakai kacang. Nggak pakai kacang, ya karena gue Kalau gue kurang makannya sukanya dicampur. Maksudnya gue ya sate Oke. sama nasi langsung gitu karena menurut gue ini lumayan creamy. suka. Anjay, gue kayak Anjas, cep deh, cep. jadi emang Oke. enak gitu nih kalau dicampur jadi balance. Iya, ini warnanya tuh kalau sate biasa kan agak tua gitu ya. Iya, Ini dia dia muda. agak-agak lebih muda gitu, kayak orange lah ya. Orange, lebih Nah, warnanya lebih orange. Tapi ada Orange. kacangnya sih kayaknya, tapi gue nggak tahu sebanyak apa. Harus ya, karena bau-baunya ada coklat. Mungkin kecap yang nggak ada. Oh iya, nggak Cobain apa-apa. aja ya. Kita cobain ya. Jadi ini yang Lu minumnya yang belum ya kayaknya? iya nggak apa-apa udah. Bentar aja ya. Creamy, bener Kan? kan? Creamy gimana gitu kan? Kayak susu ya? Santan. Santan kayaknya. Enak. Nah, lu cobain makan pakai ininya. Nasi ya? Gue kebetulan suka banget tahu. Gue tim tahu, lu tim tahu apa tim Tempe. tempe? Oh, lu tim tempe. Oke. Tapi gue nggak tahu kenapa tahu di sini enak. Maksudnya gue masih Coba ya. bisa lah. Enak cuy. Kemarin gue makan di sini ada ininya, ada apa jeruk kayak gitu. Wah, enak cuy. Wah. Kayak gado-gado nggak sih kuahnya? Bener. Iya kan? Tapi encer. Jadi kacang, biasanya kacang sih. Sama bawang putih. Bener. Wah, Bawang putih, kade bawang sih. merah, kacang. Tapi emang lebih cuer dibandingkan ini ya. Lebih apa? Lebih apa? Cuer namanya. Cuer. Cuer ini bukan sawan anjir. Cuer ini apa? Lebih, ya itu lebih air. Cair. Lebih cair. Cuer. Dia ya. Menurut lu nih cocok nggak buat makan pagi? Ya memang cuma ada pagi. Oh iya. Ini kalau datang jam 9 udah nggak ada. Tuh, lu kalau mau nyobain nih sate di Rembang ya. Yang apa namanya gue lupa lagi. Srepeh. Kenapa? Emang mesti bangun pagi nih. Bangun pagi dia cuma dia buka dari jam setengah 7 sampai jam 9 doang. Karena pasti udah habis. Ini jam gini aja, lihat aja kalau lihat ke belakang tuh sebenarnya rame Banget. penuh. By the way bener ya, kata Kak Irma. Tempe tuh beda cuy. Ya kan? Bener. Enak kan? Iya. Lu tau gak sih tempe kan ada bau tempe, tau gak? Bau tempe. Nah ini tuh gak ada bau tempenya. Lu apa lu?
Bau. Gua kayak. Tapi gue penasaran bumbunya apaan ya? Udah ke dapur. Tanya aja lah. Boleh, tuh lagi sepi. Jadi yuk, kita lihat yuk. Ntar ya, lanjut. Karena gue creamy banget gitu loh, gue bingung apa. Ibu, permisi Bu. Saya boleh tanya nggak Bu, bumbunya apa Bu? Lagi repot. Karena ini pagi-pagi ya, jadi lagi rame. Bumbu sate, iya bumbu satenya Bu. Campurannya apa aja sih sate serepeh? Ini kalau yang diulek buat nasi tahunya Bu ya? Iya. Oh, kalau sate di situ buat bumbunya. Oke. Ini kita obrak-abrik dapur orang jatuhnya. Bu, ini bumbunya apa aja Bu dalamnya? Ini Hmm. santan. Oh, pakai santan. Terus pakai cabai merah. Cabai merah, garam. Garam. Oh, bumbu-bumbu masak ya. Oh, pantesan nih creamy-nya tuh berarti dari santan. Oh, ada gulanya juga. Kalau khas Jawa tuh memang harus ada manis-manisnya gitu ya. Terus kalau yang itunya kayak bumbu gado-gado ya Bu ya, kayak ketoprak. Dulu itu ayam cabai Hmm. sama jeruk sama bawang. Oh, sama kacang juga. Ini pakai kacang juga Bu? Ya, Oh, ini tuh nggak pakai kacang. pakai santan. Pakai Oh, jadi ternyata satenya tuh nggak pakai kacang, guys. Iya. gulai, pakai kacang. Sate kembang ya. Oh, itu bedanya sama sate-sate yang ada di Bedanya Jakarta. Pakai kacang sama santan. Nah, ini santan, ini ternyata santan. Oke, jadi kacangnya itu ditaruhnya di nasi tahunya, Bu ya. Oh, gitu. Nah, kenapa Bu mesti pakai daun jati? Kenapa? Biar apa? Sedap. Biar sedap. Udah pernah coba pakai daun lain belum, Bu? Daun jeruk gitu mungkin Bu, atau daun jeruk kebesaran. Nggak muat ya Pak? Ya udah, makasih ya Bu, Kak. Enak banget tapi saya suka. Makasih. Pokoknya yang mau ke Rembang harus ya nyobain sate serepeh di Bu Slamet karena enak banget, menjadi sebuah pengawal hari yang luar biasa, bikin semangat gitu. Nah, setelah kenyang ini bingung kan? Bingung kan? Apa sih gue? Setelah kenyang ini lu mau tahu kan gue mau kemana lagi di Rembang? Nah, terus ikutin gue. Yuk! Sobat Manjalajah, kembali lagi kita ya di sebuah tempat yang pasti keren di Lasem. Sekarang gue lagi ada di Kidang Mas. Nah, gue di sini ketemu sama Pak Rudi, kawan gue. Gue pengen belajar mengenai pembuatan batik Lasem yang memang sudah disebut-sebut seantero dunia. Seperti apa? Ikutin gue yuk. Misi, halo Pak Rudi. Halo, yuk silahkan kita lihat di sini. Apa kabar? Baik. Widih. Ini udah mulai datang-datang udah disambut dengan bikin pola ini ya. Ya, jadi ini proses kedua kalau kita lihat ya. Yang pertama harus dipotong kainnya. Jadi kain yang gulungan yar-yaran itu harus dipotong, terus dimordanting, baru masuk proses penggambaran. Oh gitu, bentar, Jadi ini- bentar, Pak Budi, bentar. Kita belum kenalan. Oke, Kita kenalan dulu sama. Halo, ini Pak Budi nih, saya Rudi. Pak Rudi, bener. Pak Rudi yang punyanya Kidang Kidang Mas. Gitu. Jadi Kidang Mas ini adalah salah satu toko batik asli Lasem ya. Ya, saya generasi ke-6, Generasi kan luar biasa. Turun temurun ya. turun-temurun. Generasi pertama di sini, generasi kedua nggak di sini, ketiga juga nggak di sini, keempat di sini, kelima, dan saya ke-6. Akan ada ke-7, ke-8, ke-9? Hopefully ya. Hopefully, harus ya diselestarikan. Nah Pak Rudi, ini berarti adalah proses pertama banget ya untuk Iya. bikin batik. Jadi setelah kain dipotong, ini adalah proses pertama untuk proses pembatikan. Jadi harus dipola pakai pensil.
Tapi zaman dahulu itu nggak perlu dipola pakai pensil, Iya, langsung. langsung. Jadi itu bedanya dahulu dan sekarang. Karena sekarang mungkin saya pengen lebih presisi tuh. Kalau di sini kan dengan digambar, oke, saya kenalin dulu, ini namanya Mbak Mila nih. Halo Mbak Mila. Mbak Mila ini multi talent lah, bisa mola, bisa nyanting juga. Oh, nyanting bisa juga. Kayak bisa acting juga ya Mbak. Bisa nyanyi juga loh. Keren loh. Nyanting, ngacting tuh, bisa semua. Nyanyi Mbak juga Mila. bisa. Widih. Kalau diminta nyanyi juga bisa kan. Waduh. Skip dulu, kita masuk ke sini ya. Nyanyi nih. Jadi berjiwa seni banget nih. Kenapa kita harus gambar pakai pensil? Supaya hasil akhirnya itu akan menyerupai bunga yang kita harapkan. Oke. Jadi misalnya bunganya seperti ini, minimal nanti jadi hasil akhirnya akan seperti ini. Daun juga seperti itu, lancip juga harus lancip, bulat juga harus bulat. Karena kalau misalnya nggak ada pola, lancip bisa jadi nggak Bisa lancip. jadi nggak lancip. Jadi tumpul gitu. Iya. Tapi lebih mudah juga ya untuk pengrajinnya kalau misalnya pakai pola kayak gini. Lebih mudah. Betul, memudahkan penyandingnya untuk menggores menggunakan lilin. Jadi nggak perlu mikirnya setengah jam. Nah, Mbak Mila, nyanting sama mola enakan mana? Enakan nyanting. Enakan nyanting? Oh. Masa sih? Kayak ini lebih gampang ya, padahal kelihatan lebih. Tinggal ngikutin. Ini siapa yang bawahnya nih? Sebenarnya Pola awalnya? tergantung mood sih. Tergantung mood ya. Pola bawahnya ini ada. Sama ini, jadi membuat pola itu ada dua jenis. Satu Oke. penjiplak, Nah, jadi ini udah ada master polanya. Yang kedua adalah kita harus mengkombinasikan, misalnya kita punya ide apa, kita harus ambil misalnya dari internet atau apa deh, kita lihat, oh ini, jadi harus dituangkan di sini. Mbak Jadi Mila itu ini biasanya dua-duanya bisa? dua-duanya bisa. Keren. Jadi itu tingkat kesulitannya memang lebih sulit yang kita menuangkan dari objek yang nggak ada masternya. Iyalah, pasti. Ya, jadi itu harus benar-benar, oh ini letaknya harus di sini, ini harus di sana, modelnya harus seperti ini. Nah, itu lebih sulit. Jadi Mbak Mila, ini lagi bikin apa sih? pola apa Mbak? Burung hong. Burung hong. Burung hong tuh apa? Dia pola khas Lasem atau? Iya. Iya. Pola khas Lasem itu sebenarnya kan tadi ada beberapa kategori ya, Iya. yang dipengaruhi oleh etnis Tionghoa, Betul. terus Belanda. Belanda sudah mulai bergeser. Satu lagi adalah yang Nusantara dari lokal. Nah, kalau yang Tionghoa itu biasanya ornamennya macam-macam tuh, ada naga, burung hong atau burung phoenix, nah kilin, Saya lihat tadi. terus sebenarnya depan. kijang juga sama, salah satu ornamen yang ada di mitologi Cina. Oh, ini juga termasuk Tionghoa. Termasuk kura-kura. Nah, itu harusnya Dia lebih masuk. ke binatang ya? Ya. Kita kalau yang ornamen Nusantara itu biasanya pakai yang desain-desain kecil. Jadi kayak lintangan, latohan, belaraan, biji Oke. kopi, kayak gitu-gitu. Lebih detail ya, berarti Lebih lebih detail. rapet gitu ya? Bunga besarnya Motifnya. kita pakai misalnya dari pengaruh Tionghoa. Tadi naga, burung hong, bunga krisan. Kebayang. Ini berarti percampuran, udah kolaborasi Udah. antara Nusantara dan Tionghoa ya? Ya, nanti kalau di kita kan, kalau di Lasem sih banyak kan kita sudah berakulturasi ya, antara Tionghoa dengan Nusantara. Kalau pewarnaan nih, yang tradisional sama yang kontemporer, lebih sulit yang mana? Kalau secara teknis lebih sulit yang klasik Klasik ya? ya, karena takarannya juga beda, komposisinya, campurannya juga beda, terus teknik pencelupannya juga berbeda dan memerlukan waktu yang lebih perlu tenaga ekstra lah. Kalau yang ini kan kita takar sesuai takaran baru dikuas, medianya seperti ini, kuas. Jadi celup ke pewarna, terus kita kuas-kuas. Kelebihan dari teknik coletan ini adalah salah satu lembar kain ini bisa beragam warna. Jadi bisa lebih dari 4. Tapi kalau celupan model lama, pakem lama, itu maksimal 5. 5 itu udah banyak banget. 5 warna udah ribet Ya. banget itu ya? Ribet banget dan kainnya sudah direbus sampai 4 kali atau 5 kali. Kain kalau direbus nggak ini Pak, nggak mateng gitu, nggak lebur, nggak apa? Jadi kain kalau semakin kalau direbus itu tingkat kerapatannya akan semakin rapat. Oh.
Nah itu sebenarnya untuk fashion bagus ya, nggak menyusut ya. Jadi makanya kalau kain batik tulis yang benar-benar tulis yang sudah melalui proses perebusan itu harusnya kayaknya udah nggak nyusut. Oh gitu ceritanya. Jadi siap untuk dijahit langsung. Tapi di sini di Kidang Mas ini ada teknik pewarnaan yang tradisional juga nggak? Ada banyak. Jadi aku bisa lihat. Boleh. Oke, coklat. Kita lihat yuk bareng-bareng yuk. Yuk. Karena kan ini udah coretan nih yang udah kontemporer nih. Sekarang kita lihat yang tradisional seperti apa. Boleh ya? Boleh, Boleh nggak nih silakan. saya ubrak-ubrak nih. Boleh. Pabriknya, boleh ya? Yuk. Yuk. Pak Rudi, Yes. sekarang kita sedang melihat proses apa, Pak? Kali ini kita ngelihat proses penyandingan. Proses penyandingan itu kan sebenarnya tahap kedua setelah dipola pakai pensil. Oke. Kalau zaman dulu proses mola itu nggak perlu dipensil, tapi langsung pakai canding. Nah, cuma bedanya sekarang saya pengen lebih presisi, lancip lebih lancip, bulat lebih bulat. Nah, makanya perlu digambar pakai pensil, baru dituangkan pakai Tujuannya biar lebih canding. presisi aja ya Lebih bentuknya. presisi. Jadi kalau misalnya mau bunganya lebih mirip lah. Mm-mm. Nah, proses ini akan menipak. Jadi kita harus menggores bagian yang sudah dipensil. Iya, kelihatan tuh pensil. Kelihatan ya. Jadi ada pensilnya, kemudian digores lagi. Tahap pertama adalah membuat lowongan. Jadi pensil kita dikasih lilin pakai canding, dibuat lowongan dulu. Baru yang kedua adalah diiseni seperti ini. Iseni. Kelowongan iseni. Oke. Lowongan iseni. Oke. Nah, setelah itu Dari lilin ini nanti ada proses penyandingan yang berikutnya yaitu kedua. Kedua itu dipopok atau ditembok di sebelah sana. di popok atau di tempo. Nah, dipopok itu adalah menutup bagian yang tidak pengen masuk warna. Oh, iya. Jadi ketika kita blok kayak di tip X gitulah. Iya. Nanti ketika dicelup warna, proses pewarnaan selesai, kita rebus. Nanti tidak masuk warna, warnanya Popok putih. itu pakai apa, Pak? Pakai lilin juga. Oh, pakai lilin. Pakai lilin juga. Jadi semua yang ada di sini adalah proses. Ini proses melengkreng dan nerusi. Coba saya mau lihat proses selanjutnya. Proses selanjutnya, nah ini kan tadi ngelengkreng dan nerusi ya. Ya ini namanya nemboi atau mopok. Sini Bapak. Kalau mopok itu adalah menutup bagian yang ketika diwarna kita nggak pengen masuk warna. Jadi putih. Putih atau nanti misalnya setelah warna merah juga bisa atau biru. Oh, gitu. Jadi itu Tergantung nanti fungsinya, nyelupnya di mana gitu ya. ya. Jadi itu fungsinya untuk menghindari kita nggak pengen deh itu daerah itu masuk warna aja. Mm-mm. Ini kan pakai tangan juga nih. Ibunya tahu dari mana? Kalau misalnya ini yang harus diblok atau ditutupi, ini yang harus warna putih, warna merah, taunya dari mana ibu? Nah, kalau itu sebenarnya sudah ada pakemnya itu, Nah, coba. sudah ada pakemnya. Jadi kalau putihan, ini kain putih ya, Ya, ini ada rangkepan. rangkepan tuh apa? Daun ada goresan 2. Iya. Jadi kalau sudah rangkepan harus wajib yang ditutup adalah yang dalamnya. Itu untuk yang berlaku yang putih. Tapi kalau yang kuning beda lagi tuh. Ada pakemnya sendiri lagi. Kuning itu? Ya. Jadi ketika kita itu sudah proses tahap ketiga. Ini kedua. Satu lagi proses jadi. Saya mau penasaran nih, pengen tahu nih. Yang prosesnya panjang sampai 8 langkah ini berapa harganya? Kisaran aja. Kisaran ya. Range dari berapa sampai berapa bisa? Bisa dari mulai start from 175 sampai di atas 1 juta. Tergantung dari finish terakhir ya. Jadi sempurna apa enggak. Jadi terkadang kita produksi ada 10, itu yang sempurna mungkin cuma 2 atau 3. Yang lainnya Itu pasti siapa tuh yang milihin ini kita. sempurna? Saya sama istri sama orang Kuratornya tua saya. Bapak sendiri? Iya. Oh gitu. Jadi yang buat batik itu mahal adalah proses Prosesnya. finishingnya juga ya, tergantung Ya. finishingnya seperti apa, bagus apa enggak. Keren. Jadi kalau misalnya lu ya pada mau beli batik, jangan mikir harganya gitu. Kenapa mahal banget batik nih? Lihat dulu ibu-ibunya duduk nih berapa hari jadinya?
Coba, minimal. Ini kalau diruntut 1 bulan, Satu kain. satu kain. Satu kain sebulan Jo, nggak mungkin ya kita jual harganya 50.000 gitu, namanya batik tulis. Jadi ini juga harus mengapresiasi ibu-ibu ini, Pak Rudi juga ya kan yang melestarikan. Gimana tadi? Keren kan? Kita udah tanya-tanya sama Pak Rudi, ya kan, seperti apa cara bikin batik lasem, udah gitu motif-motifnya apa aja, dan ternyata keren banget. Batik ini tuh menyatukan beberapa budaya dan etnis, dan ini menunjukkan bahwa batik lasem ini juga perbedaan itu tidak ada buruknya tapi baik, bahkan bisa menjadi karya yang sangat cantik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue belanja dulu. Hihi.